Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membuka pelajaran kita, mari sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sebelum belajar, ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum absen, anak-anak boleh menyebutkan kata kerja ya. Jadi setiap ibu pengabsen, anak-anak menjawabnya dengan kata kerja. Oke, baik. Aidil. Aidil. Pancing. Oke. Papipar. Ya, pas sudah. Agustian. Ngopi. Oke. Bella. Belajar. Oke. Dimas. Apa? Oh, kenapa tidak masuk? Sakit. Dirga. Makan. Fetri. Minum. Ya. Hera. Masak. Oke. Lesiana. Tugas rumah. Meisha. Izin. Kemana Meisha? Nilai Oh, Nadim. Jalan. Fitri. Mencuci. Putri. Nonton TV. Rasel. Itu tadi. Rando. Reno. Risa. Rian. Yes. Samira. Baca ya, anak kerjanya ya. Solehan. Minum susu. Yes. Yulia. Menulis. Zika. Ya, Dika. Sin. Izin ya. Ismail menit. Ngobrol. Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar kita ice breathing dulu. Coba anak-anak semuanya berdiri dulu. Oke. Biar lebih semangat. Ya, oke. Baik, ikuti ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Gitu ya, guys ya. Oke. Baik, tepuk semangat. 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 Oke. Mudah-mudahan hari ini anak-anak tambah semangat belajar ya. Oke, silakan balikan maksudnya masing-masing. Anak-anak, minggu lalu ibu sudah menjelaskan materi tentang sedikit yaitu teks prosedur. Oke, coba Dipa, apa itu teks prosedur? Memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menjalankan sesuatu. Iya betul ya. Jadi teks prosedur ialah teks yang menerangkan tentang membuat sesuatu atau langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat sesuatu. Nah, jadi ada lagi yang masih ingat apa struktur teks prosedur? Ada yang masih ingat? Coba Putri, apa Putri? Struktur teks prosedur apa aja? Yang pertama, ya, yang pertama adanya tuh tujuan. Yang kedua, material, betul. Lagi Putri, langkah-langkah dan penutup. Oke, baik. Ya. Oke, jadi menurut kalian kira-kira ibu akan menanyakan sesuatu, ya? Kira-kira bagaimana menurut anak-anak sekalian teks prosedur itu kira-kira bermanfaat tidak untuk kehidupan sehari-hari? Bermanfaat tidak? Ya, karena alasannya karena ya mempermudah, betul sekali. Apalagi? Apalagi mempermudah kita dalam untuk melakukan sesuatu. Baik anak-anak ya, coba dilihat bukunya masing-masing, kita
masuk ke materi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi dan teks prosedur ya. Kemudian tujuan kita hari ini anak-anak mampu membuat dan menganalisis teks prosedur dengan baik dan benar. Coba kita lihat bukunya masing-masing. Halaman 3. Coba dibuka halaman 7. Kita akan bersama-sama Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya mengidentifikasi teks prosedur ya. Ada teks tentang cara membuat hand sanitizer dari daun sirih. Tolong 7. Kalau ada videonya tadi itu langsung nonton gitu ya, cuma tidak apa-apa. Coba dibaca dulu. Tanto, silakan. Cara membuat sanitizer dari daun sirih. Penggunaan sanitizer merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus. Sebab sanitizer tersebut cara jenis mampu mengurangi bakteri, kuman dan virus yang menempel pada tangan manusia. Umumnya sanitizer terbuat dari senyawa etanol di atas 70%. Namun saat ini sanitizer dapat dibuat menggunakan bahan alami seperti daun sirih. Menurut Dr. Teknosari, Ketua dan Pemerintah Fakultas Farmasi UNER, sanitizer dengan kadar kandungan daun sirih sebesar 15% atau memiliki efektivitas yang serupa dengan etanol 70% dalam mengurangi jumlah bakteri dan virus. Berikut cara membuat sanitizer menggunakan daun sirih. Alat, kompor, 2 buah panci, gelas ukur, botol spray, pisau, saringan. Bahan 50 gram daun sirih, 200 ml air panas, 200 ml air bersih, 8 ml air perasan jeruk nipis. Cara membuat: bikilah 50 gram daun sirih hingga bersih, kemudian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, masukkan potongan daun sirih ke dalam air yang berisi 200 ml air panas. Setelah selesai, ambillah panci lain yang lebih besar. Di panci tersebut dengan air dingin. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar. Rebus daun sirih menggunakan api kecil. Selanjutnya panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, diamkan hingga 30 menit. Setelah dingin, keringkan rendam daun sirih. Tuang air daun sirih ke dalam gelas ukuran sebanyak 15% bagian. Tambahkan 8 ml air perasan jeruk nipis dan air secukupnya. Lalu aduklah hingga tercampur rata. Setelah tercampur, tuanglah ke dalam botol spray. Hand sanitizer siap digunakan. Baik ya. Nah tadi teman kamu Rano sudah kalian sudah menyimak bagaimana cara pembuatan hand sanitizer. Oke, coba ibu akan tanya. Yang pertama ya, berdasarkan jenis teks tersebut yang sudah dibaca tadi, kira-kira termasuk jenis prosedur apa? Ya, A sederhana, B kompleks, C simpleks,
Hah? Ya betul. Jadi tidak benar. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah direbus, daun sirih langsung dituangkan ke dalam gelas ukur. Benar. Gelas tidak sesuai tidak dengan teks yang ada. Hah? Apa? Salah. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, langkah-langkah terakhir dalam proses pembuatan hand sanitizer adalah menuangkan larutan ke botol spray. Betul atau tidak? Oke, baik. Alhamdulillah Anda sudah mampu untuk mengidentifikasi teks prosedur. Kemarin Ibu mengingatkan kembali bahwasannya struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama apa? Tujuan. Oke, yang kedua material, yang ketiga langkah, yang keempat oke, betul. Coba Reno, yang dimaksud dengan tujuan itu apa sih? Masih ingat tidak? Pak, bagian merupakan rangka topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Bagian ini juga berisi penjelasan singkat dan tujuan akhir yang akan dicapai. oke, betul. Jadi kalau tujuan itu dia merupakan pengantar topik ya. Jadi kita topik apa dulu yang akan kita bahas, itu ya. Nah, yang kedua material. Coba Fitri ya Pak, Fitri. Ingat tidak? Pada jenis teks prosedur tertentu, sebelum membahas bagian rangka-rangka, terlebih dahulu dipaparkan material, alat, dan bahan yang digunakan beserta takarannya. Ya, betul. Kalau material dia termasuk di alat dan bahan. Oke, baik. Selanjutnya langkah-langkah. Coba Sarah. Iya, Sarah. Oke, ini apa namanya? Coba Solehan. Apa Solehan? Bagian ini berisi langkah-langkah kerja yang diuraikan secara dari untuk mencapai tujuan atau hasil akhir yang diinginkan. Ya, jadi kalau langkah-langkah dia poin bagian-bagian yang ingin ditunjukkan dalam sebuah teks tersebut ya. Misalkan pencapaian dalam untuk melakukan hasil dari kegiatan yang akan kita inginkan. Nah, yang terakhir apa? Untuk apa? Coba Risa. Oke, baik. Nah, anak kali ini anak-anak harus langsung melihat teks yang sudah diberikan ya. Itu dia namanya tentang terkait hand sanitizer tadi ya. Nah, dalam hal ini boleh masing-masing sudah diberkelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, sekarang Ibu minta per kelompok ya, ini kasih atas 1 lembar ya. Atau pakai 1 lembar ya, masing-masing ya. Silakan anak-anak memilah mana dari teks tersebut termasuk kategori tujuan ya, kemudian material, langkah-langkah dan penutup. Kalau sudah nanti satu-satu maju ke depan. Jadi setiap kelompok yang benar 1 penilaiannya itu Ibu kasih 10 ya. Poinnya 10 yang benar dari 4 struktur yang benar tadi. Jadi satu struktur itu yang benar Ibu kasih 10 poin. Siap? Silakan dikerjakan. Ya, mencari struktur dari teks yang Ibu berikan tadi. Apa cara membuat hand sanitizer? Silakan. Ya, silakan. Ayo, semangat.
Oke, ayo. Boleh dibawa buku dan telepon apa? Oke, kasih waktu 15 menit ya. Jadi itu tidak usah disalin semuanya ya, paragrafnya saja. Paragraf yang menandakan bahwa itu strukturnya ya. Ya, kalau sudah boleh maju, boleh menjabarkan kelompoknya masing-masing. Paragrafnya saja ya. Oke, sama-sama kita koreksi ya paragraf dari struktur yang sudah anak-anak diskusikan. Oke. Coba kelompok 1. Coba kelompok 1. Yang tujuan ya. Tujuannya. Di paragraf 1 itu betul. Ya, silakan apa poin dari
Antanis itu dengan kata terbang daun diri sengaja memiliki efektivitas dengan juga bersaing dalam mengurangi jumlah bakteri dan virus. Oke. Jadi menurut ibu yang tepat apa? Menurut anda yang tepat yang mana? Sesuai dengan topik yang dibahas. Paragrafnya. Apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4? Masih mau belain kelompoknya semua ya. Tetapi kalau sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu memakai hand sanitizer, yaitu kelompok 1. Ya, yang tepat ya paragrafnya gitu ya. Jadi kelompok 1 mendapatkan penilaian 10 poin. Nah, yang lain bukannya tidak tepat, cuma kurang saja, kurang teliti saja ya dalam membaca menentukan topik. Oke, baik, yang kedua, coba. Materialnya di paragraf 2. Ya. Maki, gula ukur, botol spray, vital, karingan. Terus 50 gram gula diri, 200 ml air panas, 200 ml air bersih, 2 ml air pasang sedikit. Lanjut yang kelompok coba. Isi alat itu kompor, botol panci, gelas ukur, botol spray, pisau, saringan. Sedangkan bahannya itu 50 gram daun sendiri, 200 ml air panas, 200 ml air bersih, dan 8 ml air pasang. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 ya? Kelompok 4. Jadi alat kompor, 2 buah panci, gelas ukur, botol spray, pisau, saringan. Bahan 50 gram daun diri, 100 gram daun air panas, 200 ml air bersih, 8 ml air pasang tipis. Oke, baik. Kira-kira kelompok mana ya yang tepat ya? Oke, oke semua. Jadi yang tepat adalah kelompok 1, 2, dan 4. Ya. Yang menjelaskan betul material yang akan dibuat ya, itu alat berupa alat dan bahan. Oke. Berarti dapat 10 poin semua. Tangan dulu. Oke, lanjut yang langkah-langkah. Paragraf 3. Ya. Ya. Bila 50 gram daun diri juga bersih. Dan tidak diberikan dengan cara dianginkan bisa. Oke, stop dulu aja ya. Nanti sampai 10 ya. Oke, yang kelompok ini. Ya, betul. Coba kelompok yang lain ini sebelah 3. Yang 4. Bila 50 gram daun diri hingga bersih kemudian keringkan dengan cara dianginkan. Oke, berarti bagaimana semua kelompok ini kira-kira tepat atau tidak? Berarti ibu kasih 10 poin semua. Tangan dulu. Nah, yang penutup kira-kira ada tidak? Kenapa? Karena oke, berarti dia kalau penutup itu boleh ada, boleh tidak, karena bersifat opsional. Oke, baik. Berarti kalau kita totalkan tadi kelompok 1 berapa poinnya? 30. Oke, tangan dulu. Kelompok 2 20. Oke. Kelompok 1
struktur teks prosedur yang pertama